Wakil Sekjen Bidang Literasi Pimpinan Pusat Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah di Kabupaten Gresik mungkin perdana menyelenggarakan diklat kepala sekolah. Mungkin juga banyak yang bertanya, ini kok ada diklat kepala sekolah gitu. Seperti apa seperti itu. Nah, ini adalah memang bagian dari usaha kami di Kabupaten Gresik agar kepala sekolah juga memahami betul tentang apa itu learning management system. Dan nanti lebih jauh akan kita coba sampaikan pada Bapak Ibu suaranya semua. Gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami mohon bertanya kepada Bapak Mustaqim untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diklat kepala sekolah ini agar nanti kepala sekolah punya gitu ya, punya materi baru atau informasi terbaru berkaitan dengan penguatan kepala sekolah, karena Bapak Mustaqim ini juga menjadi salah satu narasumber penguatan kepala sekolah di LP2KS. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari kami Ketua IGI Kabupaten Gresik. Mungkin selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Mustaqim untuk bisa memberikan kata sambutan sekaligus memberikan informasi terbaru terkait dengan kebijakan baru di kementerian. Terima kasih. Monggo Pak Mustaqim. Ya, terima kasih. Dengar suara saya? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustaqim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke luar biasa ya. Jadi saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama kali ingin saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Pada sore hari ini adalah satu kegiatan yang saya kira penting sekali ya, yang penting diikuti oleh Bapak Ibu guru seluruh Indonesia ya, terkait dengan learning management system ya, terkait dengan learning management system, dan ini sebetulnya teknologi yang harus dikuasai oleh segenap kepala sekolah, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, saya ingin menyampaikan ya terkait dengan kepala sekolah sebagai penggerak utama dalam kegiatan belajar di rumah di era pandemi COVID-19 melalui coaching via LMS ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, menanggapi situasi sulit yang terjadi di Indonesia pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan ya terkait dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh semua komponen dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diawali dari PP nomor 21 tahun 2020, di mana pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah atau daerah tertentu. Kemudian terdapat juga surat edaran Kemendikbud
nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19, juga surat edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang langkah pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian ada lagi surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat. Nah, intisari dari satu kebijakan PP dan 3 surat edaran itu adalah bagaimana pembelajaran di rumah bisa dilaksanakan dengan baik, bekerja di rumah juga bisa dilaksanakan dengan baik, beribadah di rumah juga bisa terlaksana dengan khusyuk. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu Bapak Ibu sudah memahami karena Bapak Ibu semua adalah kepala sekolah, baik kepala sekolah yang sudah melalui proses seleksi CKS maupun kepala sekolah yang sudah mengikuti penguatan, dan mungkin juga ada kepala sekolah yang belum pernah mengikuti seleksi calon kepala sekolah maupun belum mengikuti penguatan kepala sekolah. Namun yang jelas kita pahami bersama bahwa ada 3 tupoksi kepala sekolah yang harus dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua adalah kewirausahaan, dan yang ketiga adalah supervisi pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah maupun CKS, tentu Bapak Ibu sudah memperoleh satu materi, yaitu kepemimpinan perubahan. Jadi kepemimpinan perubahan. Oleh karena itu, dengan pemahaman itu tentunya Bapak Ibu akan selalu eksis, akan selalu siap menjadi agen perubahan, baik itu dalam situasi normal maupun dalam situasi abnormal. Nah, pada saat ini tentunya di era pandemi ini kepala sekolah harus memiliki kemampuan perubahan di era pandemi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dan harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah agen perubahan kepribadian dan sosial, kemudian agen perubahan pembelajaran, kemudian agen perubahan pengembangan sekolah, agen perubahan manajemen sumber daya, kemudian agen perubahan kewirausahaan sekolah, kemudian agen perubahan supervisi pembelajaran, agen perubahan dalam membudayakan teknologi dan informasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian memahami dan mampu mempraktikkan karakteristik dari kepemimpinan perubahan di era pandemi ini. Nah, oleh karena itu dalam situasi pada saat ini ada 3 hal yang mendesak, ya, ada 3 hal yang mendesak dari 8 paparan ini. Yang pertama adalah agen perubahan pembelajaran, yang kedua adalah agen perubahan supervisi pembelajaran, yang ketiga adalah agen perubahan dalam membudayakan teknologi dan informasi. Nah, oleh karena itu pelatihan diklat yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Gresik ini tentu mengacu pada bagaimana Bapak Ibu mampu memahami teknologi, mampu menerapkan dan mampu mengimbaskan kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu mampu menjadi pelatih yang baik ya bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi bisa menjadi agen perubahan pembelajaran, kemudian juga bisa menjadi supervisor di dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi tentunya nanti melalui learning management system Bapak Ibu bisa mengemas semuanya. Baik itu bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi tulang punggung sekolah dalam perubahan pembelajaran bagi guru-guru. Karena dalam praktiknya ya selama 2 bulan terakhir ini hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru-guru mengalami kesulitan di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui teknologi informasi karena mereka masih memiliki kemampuan yang masih rendah. Oleh karena itu diharapkan dalam diklat yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia ini dapat membekali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti bisa dijadikan bekal sebagai bahan untuk melatih Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
Yang kedua adalah terkait dengan perubahan teknik supervisi. Jadi teknik supervisi kepala sekolah dan tentunya juga pengawas sekolah harus disesuaikan dengan perubahan pola pembelajaran. Yang semula pola pembelajarannya adalah tatap muka, maka dengan pembelajaran jarak jauh, seorang kepala sekolah ya juga harus mampu melakukan perubahan bagaimana teknik supervisi yang tepat untuk itu. Kemudian teknik supervisi yang tepat yang dilakukan pada saat BDR atau belajar di rumah adalah coaching ya. Jadi coaching di masa BDR menggunakan filosofi pendidikan sistem PSA ya Among yang digagas oleh Kiai Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan sebagai pamong ya, ada istilahnya AC, ada ASA dan ASO. Nah, kemudian PSA ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar selama tidak ada bahaya yang mengancam. Nah, ketika pada saat ini ada bahaya yang mengancam anak-anak sekalian, ya, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga dalam konteks ini, kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga bahwa implementasi PSA di masa BDR ini diramu dengan ikon-ikon baru pembelajaran modern dan pembelajaran dalam jaringan ya. Jadi daring ya. Tapi dalam beberapa hal ternyata pembelajaran daring ini mengalami banyak kendala ya, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki perangkat ya. Kemudian guru-gurunya maupun siswa juga terkendala dalam sarana dan prasarana yang ada di sekolah maupun di rumah masing-masing. Kemudian Bapak sekalian, terkait dengan definisi coaching guru, ya kepala sekolah dan pengawas sekolah, ini pada intinya adalah bagaimana untuk kepala sekolah itu mampu membantu guru dan tenaga kependidikan tentunya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang kedua, tentunya mentransfer pengetahuan dan keterampilan belajar pada saat ini ya, kemudian dapat meningkatkan target capaian kinerja, tugas maupun fungsi, kemudian mengembangkan produktivitas hasil-hasil terkait dengan pekerjaan, kemudian dilakukan formal maupun informal, ya, impromptu atau budaya bukan kalender. Karena selama ini kegiatan-kegiatan di sekolah itu selalu disesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada. Namun dalam konteks ini, seorang kepala sekolah harus mampu menentukan kebijakannya, mampu bermanuver sesuai dengan kebutuhan pada saat-saat yang ada. Kemudian klinis ataupun kelompok ini adalah model coachingnya ya, sesi bisa sit down atau sesi on the run. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan pola-pola coaching di sekolah, ada pola lama yang pola terfokus pada program yang sudah direncanakan, tapi sekarang pada pola BDR juga harus mengalami perubahan ya. Di mana pada coaching di sekolah, pada pola lama itu biasanya dilaksanakan secara formal, kemudian terjadwal, dan inisiatif lembaga dan coach diundang. Tapi untuk pola BDR ini coaching sebagai budaya, alaminya kemudian sehari-hari dilaksanakan, kemudian pendekatan interaksi juga tidak perlu formal dan tidak selalu terjadwal. Kemudian coaching untuk manajemen orang dan peningkatan kinerja, kemudian pemberdayaan top down dan bottom up. Dan masih banyak lagi yang perlu kita pahami terkait dengan pola BDR ini, nanti bisa Bapak Ibu baca di slide ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk potensi coaching di sekolah ya, jadi coaching seperti pertandingan olahraga singkat dan taktis. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bagaimana seorang pelatih ya melihat anak buahnya merasa kesulitan di dalam proses pertandingan, maka biasanya seorang pelatih itu minta untuk pertandingan itu minta dihentikan sebentar, kemudian memberikan arahan-arahan, dan ini bisa dilaksanakan
ketika Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu kepala sekolah melatih Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelajaran yang diciptakan dengan sangat cepat ya. Jadi apa yang terjadi dan lesson learned apa yang bisa dipetik. Kemudian tentunya dari kegiatan coaching itu dapat menjamin well-being siswa, guru maupun semua ya yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi bagaimana pada muaranya, pada ujungnya itu bisa menciptakan siswa yang bahagia, guru yang bahagia, kepala sekolah yang bahagia, maupun juga pengawas sekolah yang bahagia dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Nah, berikut ini adalah flow-nya ya, jadi bagaimana proses kegiatan coaching kepala sekolah di sekolah masing-masing yang dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan sampai dengan jadi pada tahap perencanaan, Bapak Ibu kepala sekolah tentunya harus melakukan penyusunan program, kemudian penyiapan tim, kemudian penyiapan instrumen, dan penyiapan peralatan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, Bapak Ibu tentunya harus melakukan penyusunan skenario-nya bagaimana. Kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, rekapitulasi dan analisis data, kemudian hasil dan simpulan. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi, di mana Bapak Ibu kepala sekolah melakukan penyusunan evaluasi program dan pelaksanaan coaching dan hasil dan kesimpulan. Kemudian pada tahap yang keempat, Bapak Ibu tentunya menyusun laporan, kemudian hasil coaching dan evaluasi, kemudian rekomendasi. Yang tidak pahami manajemen sistem, maka Bapak Ibu tentunya tidak mampu melaksanakan melalui teknologi informasi. Oleh karena itu dengan pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun kegiatan yang dilakukan oleh guru. Karena dalam masa 2 bulan belajar di rumah, kerja di rumah, ini ternyata ada perbedaan, ya ada perbedaan hasil antara kepala sekolah yang mampu merencanakan dengan baik, mampu sampai melaporkan dengan baik itu berbeda. Jadi ketika kepala sekolah memiliki kemampuan dalam IT, ya ternyata hasil laporannya itu lebih bagus dan terkait dengan program tindak lanjutnya itu juga bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi ketika kepala sekolah memahami dan pelaporan ini juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, harapannya Bapak Ibu bisa melaksanakan tupoksi Bapak Ibu di sekolah dan dapat melaksanakan tugas dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena sampai saat ini juga belum jelas apakah new normal di bidang pendidikan akan segera dilaksanakan atau tetap dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Demikian Bapak Ibu sekilas yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya terkait dengan bagaimana LMS nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Sukari. Dan sesuai dengan pesan dari Bapak Sukari, selaku penanggung jawab kegiatan ini, maka marilah kegiatan ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim atas arahan ya sekaligus memberikan materi tentang kepala sekolah, penguatan kepala sekolah ya dalam rangka untuk pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan sisi
materi saya berkaitan dengan pengenalan learning management system. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan Pak Misakim. Izin menyampaikan tentang pemanfaatan LMS model tahap pertama. Jadi izin memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Saya adalah guru SMA Muhammadiyah 8 Cermet Gresik dan Ketua IGI Kabupaten Gresik, penulis buku tentang e-learning sekolah step by step menggunakan model, dan pernah menjadi mantan kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2009 sampai 2011 di saat SMA RSBI, Bapak Ibu. Ini adalah buku yang pernah saya tulis tahun 2012, Bapak Ibu, tentang mengembangkan e-learning sekolah step by step menggunakan model. Kata sambutannya oleh Pak Hamid, waktu itu beliau menjadi Dirjen Dikmen tahun 2012 dan diterbitkan di Erlangga tahun 2014. Nah, nanti apa saja yang akan kita bahas, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu tentang apa itu LMS, karakteristik LMS itu seperti apa, dan tantangan SDM infrastruktur itu bagaimana, gitu ya. Terus solusi saat ini yang bisa kita lakukan seperti apa? Karena salah satu latar belakang, nanti kami sampaikan chapter-nya adalah, latar belakang di kegiatan ini adalah ada surat edaran dari Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ya di masa pandemi COVID itu. Oke, kita mulai dari apa itu LMS. Kalau di video saya sebut learning management system, bukan lemes gitu ya. Khawatirnya nanti malah lemes, nggak bersemangat begitu. Waduh Pak, saya gaptek Pak, saya nggak bisa IT Pak. Nah ini gimana ini? Apa itu learning management system? Adalah program komputer yang dibangun untuk melayani pembelajaran berbasis TIK. Ya. Jadi manajemen pembelajaran berbasis TIK tidak hanya mengelola konten, Bapak Ibu, tapi di dalamnya termasuk mengelola rekam jejak, termasuk aktivitas belajar apa saja yang dilakukan oleh peserta didik kita, termasuk di dalamnya hasil belajar. Itu. Nah, apa karakteristiknya? Ada 5, Bapak Ibu, karakteristiknya itu. Yang pertama adalah student self-service, online learning, online assessment, collaborative learning, dan yang kelima, training resource management. Jadi keterangan ini semuanya saya buatkan videonya Bapak Ibu kemarin. Dan apa itu student self-service? Harapannya Bapak Ibu dengan teknologi yang ada saat ini, anak-anak itu bisa belajar secara mandiri. Kayak misalnya mau akses Facebook, atau IG, atau Twitter, dia mau update statusnya, mau dia upload foto, mau dia, nah itu artinya dia bisa secara mandiri melakukannya tanpa campur tangan orang lain. Nah harapannya di sekolah itu juga bisa terjadi seperti itu, ya bisa terjadi seperti itu. Anak itu bisa belajar secara mandiri tanpa campur tangan yang lain. Yang kedua, online learning. Artinya dengan konten yang disiapkan oleh sekolah, maka kemudian sekolah dapat mengakses kapanpun, dimanapun berada, baik melalui paket data yang dimiliki di rumah atau mungkin melalui jalur yang lain, gitu ya. Yang ketiga, online assessment. Jadi
warga belajar, anak-anak didik kita itu dapat secara berkala mengetahui kemampuan yang dimiliki setelah melakukan pembelajaran online tadi. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima juga harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah dari karakteristik itu muncul layanan. Kita belum bicara aplikasi apa, tapi minimal layanannya harus ada. Apa itu? Sharing material. Ada forum komunikasi, chatting. Yang mungkin saat ini lebih kita kenal di Bapak Ibu ada WA, ya WA group. Tapi ini dalam learning management system. Supaya track record-nya itu ketahuan. Oh, siapa saja yang aktif. Ya. Oh, siapa saja yang sudah mengirim. Siapa saja yang sudah melakukan proses konsultasi. Nah, ini bisa terdeteksi semua. Yang ketiga, ada fitur latihan soal. Ya, training. Ada recording grade. Artinya, anak-anak itu bisa ada semacam kumpulan nilai. Gitu. Oh, tugas saya dapat ini. Oh, kuis saya dapat nilai sekian. Oh, latihan saya yang terakhir dapat sekian. Seperti itu. Yang kemudian yang kelima, ada log. Jadi ketahuan Bapak Ibu, misalnya dengan learning management ketahuan. Oh, guru ini sudah aktif membuat bahan ajar. Oh, kayaknya siswa ini belum pernah login. Oh, ternyata guru ini belum pernah login. Semuanya kerekod. Oh, anak ini rajin sekali. Oh, ternyata learning management kita itu paling banyak diakses di jam 10 sampai jam 11 siang. Sama jam 4 sore. Selebihnya tidak ada. Nah, itu kan bisa dilacak. Bisa direkod, Bapak Ibu. Nah, itu menggunakan learning management system. Nah, tantangan berikutnya ini yang Bapak Ibu dihadapi di setiap sekolah. Nah, lalu terus cara mendapatkannya bagaimana ini, Pak? Ada 3 cara sebenarnya, Bapak Ibu. Cara yang pertama, menggunakan aplikasi open source, free, gratis, yang nggak perlu pakai biaya. Ya. Nah, ini ragamnya di internet, dunia maya, luar biasa banyaknya. Mulai dari Atutor, Clarolen, ada psikologi, ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Office 365, macam-macam Bapak Ibu. Ada rumah belajar, ada belajar.com, macam-macam. Nah, ini yang kemudian tantangannya, ini mana yang cocok untuk sekolah saya ini ya? Dengan kondisi masyarakat di sekitar saya itu, apa yang cocok ini? Atau yang kedua, Bapak Ibu, makanya dari sekian banyak aplikasi-aplikasi ini nggak ada yang cocok untuk sekolah saya. Tapi sekolah punya kemampuan, punya dana. Oke, aku beli. Ngambil ke pengembang, silakan tolong dibuatkan aplikasi LMS sesuai dengan kebutuhan sekolah ini. A, B, C. Harus ada kehadirannya. Sebelum guru ngajar harus melakukan fingerprint melalui jarak jauh. Pakai geolocation dan seterusnya. Nah, itu tantangan. Tantangan sekolah. Yang ketiga adalah membeli paket jadi. Ya sudah, daripada mahal-mahal, terus saya beli ini aja yang sudah siap digunakan di pasaran. Nggak usah mahal-mahal. Yang penting sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini semuanya kita serahkan kepada sekolah Bapak Ibu. Tantangan yang mungkin kita hadapi saat ini adalah banyak sekolah-sekolah yang sudah menjadi pelaksanaan UNBK Bapak Ibu. Nggak main-main ini. Ada 99.048 server sekolah. Ini saya capture per tanggal 5 Mei 2020. Nah, kalau sudah UNBK-nya tidak ada, servernya mau dibawa kemana ini? Mau dibawa ke gudang, ya kan? Dua, nggak ada UNBK, ya sudah, gitu. Ya kalau cuma 1 punya. Nah, kalau punya 10 server, Bapak Ibu, ya, mau dibawa kemana 10 server itu? Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang perlu dievaluasi,
sekolah, seperti apa nanti pemanfaatannya. Nah, memilah dan memilih itu juga kaitannya dengan ini aplikasinya mau pakai cloud atau enggak, mau yang berbayar atau enggak, siap pakai atau yang platform. Wah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Atau diserahkan kepada guru masing-masing. Wah, sudah terserah kepada Bapak Ibu guru. Yang penting pembelajaran dilakukan. Kepala sekolah tinggal minta laporannya saja. Ya. Apakah seperti itu? Nah, ini juga menjadi tantangan kita selaku kepala sekolah. Dari tantangan-tantangan itulah kemudian kami mencoba berbagi tentang pengalaman saya, termasuk menulis buku e-learning sekolah, bagaimana pernah mengawal workshopnya Direktorat Pembinaan SMA tentang manajemen pembelajaran berbasis TK tahun 2009 dan 2010, seperti itu. Hadirlah workshop-workshop yang saya kawal sampai tahap ke-9 ini. Dan luar biasa, tahap 9 ini hari ini ada 520 peserta yang ikut di kegiatan hari ini. Nah, itu juga dalam rangka bagaimana mengembangkan e-learning sekolah. Dan salah satu salah satu latar belakang kegiatan diklat ini adalah usulan dari peserta workshop, Bapak Ibu. Banyak peserta workshop itu yang mengusulkan, Pak Sukari, bagaimana kalau kepala sekolah itu ada diklat khusus, Pak, tentang learning management system. Karena saya jumpai di sekolah saya itu, sekolah itu memiliki ya mohon maaf, gurunya itu memiliki cara tersendiri untuk proses pembelajaran kepada anak didik. Guru A menggunakan Google Classroom, guru B menggunakan Edmodo, yang guru C menggunakan psikologi, yang guru D menggunakan Office 365. Ada yang guru E ini menggunakan quizzes, macam-macam gitu. Nah, beberapa peserta workshop itu mengusulkan, Pak Sukari, mohon kalau bisa ada diklat khusus kepala sekolah. Oke, kita coba pikirkan mekanisme dan caranya seperti apa. Dan, nah ini tadi yang saya sampaikan, latar belakang yang memantik saya membuat workshop diklat kepala sekolah ini adalah Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. Ya, tentang pedoman pembelajaran jarak jauh di sana yang dikeluarkan oleh Sekjen. Dan di sini berbunyi langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik. Ada pra pembelajaran, ada saat pembelajaran, ada usai pembelajaran. Nah, ini yang menarik ini. Tatap mukanya bisa dilakukan menggunakan virtual. Wah, bisa pakai Zoom, bisa pakai Webex Meeting, bisa pakai Google Meet, bisa pakai banyak cara. Tapi di sini ada kata-kata LMS. Nah ini. Nah ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu kepala sekolah, pendidik tidak tahu apa itu LMS. Sampai saya buat kata-kata, wah jangan-jangan mereka menyebutnya lemes gitu ya. LMS itu adalah Learning Management System. Nah, ini ada semacam langkah-langkahnya. Apa yang dilakukan? Misalnya komunikasi kepada orang tua, wali, peserta didik, dan seterusnya. Berkomunikasi. Ini melalui LMS, Bapak Ibu. Memantau aktivitas peserta didik dalam LMS. Nah ini. Itulah yang kemudian kami mencoba, wah ini kalau tidak ada pemahaman tentang ini, wah bisa jadi mungkin persepsinya macam-macam gitu. Nah, LMS-nya bisa milih apa saja gitu ya. Yang penting proses tahapan dan langkah-langkahnya itu kita dapat memenuhi panduan ini atau edaran ini.
Yang keempat, membuka layanan konsultasi bagi yang mengalami kesulitan. Ini menggunakan LMS juga, Bapak Ibu. Nah, setelah pembelajaran, kita dapat melakukan feedback. Wah, ini feedback. Saya terbayang Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan workshop LMS model itu? Karena saya mendengar sendiri kalau ada sekolah itu proses pengiriman tugasnya melalui WA. Waduh, saya bilang gitu. Nah, kalau muridnya cuma 20, 15 itu. Nah, kalau muridnya 150, 200, ngirim WA, wah itu. Makanya kemudian learning management system ini dibutuhkan. Dalam rangka apa? Mengelola pembelajaran basis daring ini. Nah, terus mekanismenya seperti apa Bapak Ibu di diklat kali ini? Setelah pembukaan, kemudian ada sedikit semacam sambutan dari Bapak Mustaqim, kemudian kita berikan sedikit apa itu LMS. Nah, nanti Bapak Ibu, kita ada 3 kali pertemuan seperti ini. Hari ini, pembukaan sekaligus penjelasan secara teknis kegiatan diklat ini. Nanti yang kedua, itu langsung kita merujuk pada bagaimana teknis kepala sekolah bisa memantau learning management system menggunakan model. Apa itu model? Dan bagaimana cara kepala sekolah untuk bisa memantau aktivitas guru dan peserta didiknya. Itu nanti kita belajar satu waktu di video yang kedua, ikon yang kedua. Dan yang ketiga nanti video tanya jawab. Artinya saya berharap memang kepala sekolah yang hadir ini walaupun tidak secara teknis memahami LMS model, tapi minimal mengetahui, oh ini tuh LMS itu. Oh menggunakan ini yang kemungkinan bisa dipergunakan untuk sekolah saya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Karena sudah ada yang raise hand untuk mau bertanya, begitu ya. Mungkin sementara itu saya coba stop sharing dulu. Kita akan buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada 71 peserta diklat yang hadir pada kegiatan ini. Nanti silakan yang bertanya atau yang raise hand akan saya buka. Ini Pak Muhammad As'ad. Raise hand, silakan Pak As'ad. Sudah saya buka. Silakan Bapak, sudah saya buka. Yang SMA itu yang menggunakan ini LMS. Silakan Pak, sudah saya buka. Halo. Halo, ya Pak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Pak. Pak Saat, silakan. Pak Saat, silakan Pak. Oke, kayaknya Pak Asad masih belum siap ini kayaknya. Halo. Bentar, Pak.
Iya. Ya, saya suara ini. Hilang suara nih. Masuk suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, kalau diperbolehkan. Halo. Halo Pak. Mohon maaf Pak, mungkin signal tidak bagus di kami, jadi kami batalkan saja. Terima kasih.
Halo, ada gangguan kah di Pak Sukari? Sorry. Halo. Suara saya mati ya tadi ya? Ya, baru muncul suaranya. Oh, baru muncul. Ya. Kita ulangi lagi. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah akses ke laman Wagub ID, itu di dalamnya ada informasi-informasi terkait dengan diklat ini. Ada panduan dan video tutorial, ya. Termasuk materinya Pak Mustaqim, izin Pak Mustaqim. Ya. Nanti materinya saya masukkan di sini PDF-nya, gitu. Ya. Supaya apa? Kita terbiasa informasi itu dalam satu learning management system, gitu. Termasuk penugasan. Loh Pak, tugasnya apa? Nah, ya kan? Jadi kami akan menerbitkan sertifikat diklat ini jika Bapak Ibu membuat resume terhadap proses layanan pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, yang ada di sekolah Bapak Ibu. Saat ini di sekolah Bapak Ibu itu menggunakan layanannya seperti apa? Kalau mau supervisi secara online bagaimana? Ya. Setelah melihat dan mengikuti diklat ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah mencoba memperkuat yang sudah ada di sekolah dengan informasi yang ada di diklat ini? Atau mungkin, nah ini misalnya, dari problem-problem yang ada di sekolah, misalnya masing-masing guru punya pembelajaran masing-masing, wah, kayaknya sekolah harus punya satu learning management system. Misalnya begitu. Nah, tahapannya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa tuangkan tulisannya, resumenya itu di penugasan ini. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Satu halaman aja cukup. Ya. Pak, ternyata terlalu sedikit kalau satu halaman. 2 juga boleh. Ya. Ya minimal 1 halaman lah Bapak Ibu. Ya. RPP 1 halaman gitu. Nah ini nanti resumenya 1 halaman saja, nggak usah banyak. Tapi dikirim ke Wagub ID ini. Oke. Nah, saya juga akan mendemokan misalnya Bapak Ibu LMS yang dimiliki oleh sekolah. Nah ini misalnya seperti ini. Ini juga akan digunakan ujian besok tanggal 4, tanggal 3 ya. Ujian akhir semester. Nah, kita awalnya juga menggunakan ini Bapak Ibu. Pakai model online seperti ini.
awalnya tanggal 23 Maret 2020, ini kita menyelenggarakan ujian akhir Muhammadiyah secara online. Seperti itu. Ini kayaknya belum ke share ya ini ya kayaknya ya. Oke, saya coba share. Nah ini. Ini alamannya milik SMA Muhammadiyah 8 Termi Gresik, m8gmail.com. Pakai yang gratisan, gitu ya. Tanggal 23 kita gunakan untuk ujian akhir Muhammadiyah. Oke. 23. 24. Nah ini. Nah, tapi sebelumnya kita menggunakan pembelajaran semua kelas 10, 11, 12 itu menggunakan LMS juga. Nah, menggunakan LMS juga. Ada kelas 10. Nah, ini. Semua mapel kelas 10 kita masukkan di sini. Ada yang kelas 11. Ada yang kelas 11. IPA. Oke. Ini contoh saja Bapak Ibu. Mungkin di tempat Bapak Ibu lebih canggih, lebih bagus, gitu ya. Oke, ini kelas 11. Nah, ini. Umum. Nah, seperti ini. Dalam satu manajemen. Nah, yang mau kita bahas adalah bagaimana guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran secara daring, kepala sekolah bisa melakukan monitor atau bahasanya Pak Mustaqim itu supervisi melalui daring, ya kan? Menggunakan basis teknologi. Nah, di LMS model itu ada 4 jenjang Bapak Ibu. Ada 4 kategori. Yang kedua, yang pertama adalah manajer. Jadi kepala sekolah itu bisa dimasukkan hak aksesnya itu sebagai manajer. Karena manajer berarti bisa mengetahui aktivitas pembelajaran guru dan siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana tempat menentukannya? Nah, itu nanti secara teknis kita bahas di pertemuan kedua. Secara teknis aplikasinya. Tapi minimal ini saya berikan sedikit gambaran tentang pengelolaan learning management system yang ada di sekolah. Satu sekolah, satu learning management system. Oke. Kita kembali ke tadi, yang mau bertanya nggak jadi tadi. Pak Andi Effendi, silakan Pak Andi Effendi, ini 2 kali respon. Kita support Pak. Ya Pak. Silakan Bapak. Insya Allah. Saya ulang Pak ya. Ya, Ya. Bapak. Ya. Silakan Bapak. Pak, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ada telepon masuk. Pak, ini saya terus terang masih sangat awam dan bolehlah dikatakan kebingungan juga LMS ini Pak ya. Cuman dari penyampaian Bapak tadi kayaknya sangat saya butuhkan di sekolah ini ya Pak ya. Supaya bisa memanage pembelajaran jarak jauh yang memang dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat relevan kita gunakan kan gitu Pak. Cuman saya masih kebingungan bagaimana memulainya Pak. Lalu memilihnya yang mana yang paling bagus, tentu open source yang tadi kata Bapak gratis gitu ya. Itu Pak, memulainya seperti apa? Karena memang kawan-kawan guru kita, mohon maaf, mungkin tidak seperti sekolah yang lain barangkali ya. Seperti Bapak sampaikan contoh tadi ada yang menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu. Betul, ya. Itu nah teman-teman di sekolah saya ini Pak masih mohon maaf awam sekali dengan yang kita sebut-sebut tadi Pak. Jadi gimana cara memulainya Pak? Yang Bapak katakan tadi kalau saya analisa kayak WA, Facebook itu kayaknya bukan LMS kayaknya Pak ya. Iya. Kayaknya ya. Maafkan saya. Boleh Pak dikasih penjelasan Pak? Oke, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman guru kemarin pada saat ada diklat itu adalah Pak Sukari, kepala sekolahnya harus tahu apa itu LMS supaya di sekolah itu hanya satu aja LMS-nya. Tidak pakai Google Classroom, ini pakai Office 365, ini pakai itu dia. Iya Pak. Ini endingnya Pak, mohon maaf ya endingnya.
Iya. Karena posisinya tidak ada manajemen yang bagus itu Pak Iya. ya. Iya. Sehingga yang jadi sasaran itu siswa. Betul Pak, betul. Tugasnya pakai ini, Mm-mm. guru B pakai ini. Iya Terus Pak. tidak terjadwal tempo. Pusing orang tua Pak. Iya Pak, betul. Itu masih penting Pak, masih pakai menggunakan aplikasi ya. Kalau mohon maaf di tempat kita masih pakai WA gitu loh Pak. Iya. Belum bisa menata seperti yang ini kan Bapak yang sekarang ini pakai dashboard ini, dashboardnya Moodle nih Pak. Iya, betul, model Pak. Moodle nih Pak ya. Nah, saya coba-coba menganalisa. Gitu Pak. Jadi memulainya gimana nih Pak, guru-guru yang istilahnya nol gitu ya, masih sangat awam nih. Kita memilihnya yang cocok untuk sekolah kita seperti apa gitu kan. Betul. Lalu yang mudah diperoleh yang mana gitu Pak. Mohon kasih tunjuknya begitu. Ini Pak, Mm-mm. saya menulis buku mengembangkan e-learning sekolah step by step menggunakan model. Langsung saya sebut model itu. Oke Pak. Karena itu adalah sebenarnya bagian dari usaha saya waktu itu. Banyak yang belum ini Pak, mengarah ke e-learning sekolah waktu itu. Iya. Tahun 2012 saya tulis itu masih hanya sekolah-sekolah tertentu yang ditarget oleh direktorat. Oh gitu. Namanya RB. Iya Pak. Iya Pak ya. Oke. Jadi Kemudian 2012 sudah mulai kita ya Pak. Lama sudah ya. Nah, saya menulis itu mencoba mengadop apa yang dilakukan perguruan tinggi Ya, Pak. untuk sekolah Pak sebenarnya. Baik. Karena kan dulu kan ada universitas terbuka kan gitu kan gitu ya. Betul. PJJ pembelajaran jarak jauh itu sudah ada Pak tahun 2012 itu. Regulasinya juga sudah ada. Cuman untuk kebutuhan sekolah ini saya belum klik gitu loh Pak ceritanya. Iya Pak. Nanti saya kayaknya butuh bacaan buku Bapak itu. Buku saya diterbitkan Erlangga Bapak. Jadi Erlangga Pak ya? Oh gitu. 15. Baik Pak. Baik. Yang kemudian kedua Pak, tahapan berikutnya adalah sebenarnya di channel saya Sukari Darno itu saya membuat video tutorial banyak tentang e-learning. Di channel Sukari Darno itu saya bagi. Nah, tapi kalau diklat atau workshop itu kan kita dampingi. Ini loh caranya seperti ini. Ini tahapannya begini, Pak Guru dan seperti itu gitu. Oh gitu Pak. Makanya pesertanya workshop ini sampai 500 Pak hari ini. Iya Pak. Iya. Itu. Jadi prinsip yang kami butuhkan sebenarnya waktu itu adalah bagaimana kepala sekolah memahami konteks learning management system di pendidikan jarak jauh ini Pak. Kami momennya pas gitu ya. Pak Hamid menyampaikan tahun pelajaran baru tetap tanggal 13 Juli, tapi pembelajarannya menyesuaikan dengan kondisi di sekolah ya. Sekolah seperti itu. Betul Pak, ini di sekolah sudah banyak server UNBK kemarin yang dipakai itu. Mau diapain bingung juga ini kan. Saya punya laptop khusus untuk itu Pak. Ada khusus Pak. Guru TK. Namanya diklat pemanfaatan server pasca UNBK. Oh gitu. Mau diapakan itu server UNBK itu? Kalau enggak dimanfaatkan saya jual aja nanti Pak. Iya dijual. Ada yang bilang gini, wes tak gudang Pak Sukari gitu katanya. Makanya harus belajar dulu ya Pak. Iya betul. Jadi nanti melalui workshop ini kami kepala sekolah lebih dipesankan bagaimana memahami LMS itu. Betul. Sudah itu nanti disesuaikan memilih Moodle, model yang paling mudah Pak ya di antara LMS yang lain Pak ya. Jadi model itu mohon maaf Pak, bahkan dianggap mohon maaf terlalu sulit dan kompleks kalau versi orang lain. Kalau versi saya sih yang sesuai kebutuhan model itu. Karena di dalamnya ada penjelasan, ada chat, ada forum, ada assessment, bahan ajar itu dari satu Pak. Dari satu. Open source juga nih Pak? Open source Pak.
Konsos juga ya. Konsos, nggih. Oke, sip. Mulai paham dikit Pak. Kalau 1 sampai 10 saya 2 dan mulai paham 2 lah. Oke Pak, terima kasih. Lain mungkin. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau bertanya tadi yang lain tadi itu? Oke, saya kembali. Ada yang bertanya, Resen. Bu Endah Suryandari, silakan Bu Endah. Bu Endah, dipersilakan Bu Endah. Mic-nya sudah saya buka Bu Endah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Bu, pripun? Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Saya yang pertama akan menanyakan sama seperti Bapak tadi, Bapak Agus tadi, mengenai LMS yang memang sebatas pengetahuan kami yang masih minim sekali. Lah tadi dengan pencerahan dari Bapak Sukari, kami sudah agak ada sedikit gambarannya. Memang betul Bapak, selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh untuk di sekolah kami sudah berjalan dengan itu tadi. Ada yang Google Form, kemudian ada yang menggunakan puisi. Jadi memang bermacam-macam teknik yang disampaikan kepada siswa-siswa kami. Alhamdulillah Bapak bisa terlaksana ya memang sebatas pengetahuan kami yang masih sangat minim itu. Dengan adanya diklat hari ini, insya Allah ke depannya kami banyak akan berburu kepada Bapak Sukari dan semoga nanti kami bisa melaksanakan ini salah satunya LMS nanti akan rencananya kami buat yang standar di sekolah kami nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, dan kita juga memang nanti pembelajaran akan dilaksanakan sudah masuk lagi atau masih dengan jarak jauh kita belum tahu. Intinya kami siap untuk menerima apapun. Yang jelas kami sudah bertambah ilmunya hari ini. Katakan Bapak untuk ini ya yang dilaksanakan secara daring ini untuk diklat kali ini hanya 3 kali saja ya Bapak. Yang lainnya bukan begitu ya. Lainnya sudah ya tadi betul. Jadi cuma 3 kali dikonnya. 3 kali, kemudian kami membuat rangkuman atau penjelasan tentang sekolah kami yang sudah melaksanakan tentang LMS yang sudah ada di sekolah kami, kan Pak? Ya begitu Bapak. Dan mohon doanya semoga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan juga bisa melaksanakan mengikuti diklat ini sampai selesai dan satu kata kuncinya kami bisa menerapkan LMS yang Bapak tularkan ini kepada sekolah kami. Itu saja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu Enda, jadi saya berdoa dan berharap memang sekolah dengan memahami kondisi seperti ini, minimal walaupun tidak saat ini, minimal untuk tahun ajaran yang akan datang, dipersiapkan. Seperti itu. Jadi, oke lah, yang berlalu sudah lah. Nanti yang berlalu sudah. Kalau pakai kuisi, pakai Google Form, ini pakai macam-macam. Saya paham, karena banyak yang keluh kesah ceritanya. Pak, murid-murid itu susah guru-guru yang gak dewe. Seperti itu. Tapi kalau kepala sekolah punya kebijakan, oke, sekolah menggunakan aplikasi ini, lamanya di sini, kita buat jadwal untuk pembelajaran Senin sampai Selasa, nanti tugasnya ini, Rebo Kemis, nanti guru ini ya, terjadwal. Ini nanti akan bisa termanage dengan baik. Sekaligus kepala sekolah bisa monitor. Ini benar kan enggak gitu. Boleh menambah sedikit Bapak? Untuk jadwal ya kemarin sudah untuk pembelajaran sudah dijadwal Pak. Misalkan hari Senin itu hanya 2 mata pelajaran, terus kemudian Selasa dan seterusnya sampai Bapak Ibu wali kelas itu merekapitulasi dan saya
juga bertanggung jawab untuk melihat ya, memilih apakah anak-anak itu sudah masuk tugasnya kepada wali kelas, dan juga ibu bapak guru menulis jadwal jurnal beliaunya, dan sudah saya bendel Bapak, sudah tugasnya itu apa, bendel ya, sudah saya jilid, kemudian hari ini dari tanggal 16 Maret Bapak, tanggal 16 Maret sudah jilid terdeteksi semuanya ya. Tetapi begini Bapak, hanya tidak bisa 100%, 100% tugas itu bisa masuk karena kendalanya banyak sekali. Ya, kita bisa 70% saja itu sudah alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, yang pertama yaitu kendala sinyal, kemudian kuota, kemudian juga alatnya itu ada beberapa, karena kan tidak semua siswa mempunyai alat untuk berkomunikasi era sekarang ini. Itu Bapak, terima kasih. Siap. Iya, sama-sama Ibu. Luar biasa itu. Oke, Bu Enda sudah, saya lanjut ke Iki Muntaha. Silakan, sudah 4 kali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Iki. Iya, Pak, saya dari Bekasi, Pak. Wah, alhamdulillah. Saya sering ke Bekasi loh. Oh, kemana, Pak? Horizon. Enggak, ini Pak, mau tanya beberapa hal. Yang pertama, pengalaman Bapak ketika melakukan pembelajaran daring atau online ini, masalah kuota Pak, kuota guru dan kuota siswa gitu. Karena pada saat lockdown kemarin kami melakukan sistem daring atau online ini, salah satu yang dikeluhkan orang tua ya masalah kuota gitu. Jadi memang kuotanya jadi bagaimana gitu. Termasuk guru juga ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta saran dari Bapak nih, Sukari yang sudah bergelut banyak di pembelajaran digital. Ini sekolah saya tahun ajaran 2020-2021 mau buat kelas berbasis digital. Jadi memang kelas itu, di kelas 7 itu kami berbasis digital semuanya. Mereka pakai laptop semuanya gitu kan. Kemudian kami kerjasama dengan Google Classroom, Google Suite. Nah itu baru kami lakukan tahun ini gitu. Nah kira-kira saran dan masukan dari Pak Sukari kira-kira buat kami yang baru pertama kali mau buat kelas berbasis digital ini seperti apa? Itu aja Pak Sukari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 poin tadi kayaknya. Yang pertama berkaitan dengan paket kuota guru dan siswa. Yang kedua kaitannya sama kelas digital. Kelas digital. Itu maksudnya kelas ekstrakurikuler atau gimana Pak? Jadi kita berbasis pembelajaran itu pakai laptop semua Pak, anak-anak di kelas. Tidak pakai buku penerbit lagi. Nggak pakai buku cetak. Pakai laptop Pak ya? Iya. Kalau pakai laptop itu mungkin bisa alat bantu pakai Netopi itu juga bagus Pak. Net school itu juga bagus. Untuk mengontrol seluruh aktivitas perangkat bisnis yang berada di sekolah itu juga bagus. Kalau saya cenderung sih sebenarnya untuk di kepala sekolah itu mendorong bagaimana ini kan proses ke pembelajaran daring. Iya. Pak ya, pembelajaran daring. Ada juga sebenarnya yang perlu kita dorong yaitu masalah pengadministrasian secara daring, Pak. Artinya kan posisinya mungkin ya mohon maaf bisa jadi masalah kehadiran. Kan gitu Pak ya? Yeah. Kehadiran guru, kehadiran siswa, kan gitu Pak ya? Terus proses penilaiannya bagaimana pengadministrasiannya. Itu kan juga harus dipikirkan Pak. Benar. Seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini. Bisa jadi mungkin
Bagaimana melihat aktivitas guru dan siswa pada saat mereka melakukan proses pembelajaran? Nah, itu kan juga perlu di ini, Pak. Semacam kontrolnya gitu loh, Pak. Iya. Kalau kontrolnya sih di sistem sudah ada, Pak. Karena laptop itu memang sudah ada CDM-nya, sudah ada kontrolnya. Kita sudah bisa setting, anak-anak hanya bisa membuka laptop dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian hanya beberapa konten-konten yang bisa digunakan. Iya, gitu. iya. Mantap. Itu kan itu. Iya. Kalau kelas digital ya mungkin mengarah ke revolusi industri 4 aja, Pak. Iya, emang benar, Pak. Diarahkan ke sana aja, Pak. Iya. Internet of Things, masalah ke sana blockchain, masalah banyak sih. Dan itu memang tenaganya masih terbatas memang. Problemnya di situ, Mas. Iya. Jadi memang ketika guru tidak masuk ke sekolah pun tidak ada alasan lagi dia tidak memberikan KBM, Pak. Karena memang proses KBM itu bisa guru lakukan dari rumah juga dengan sistem pakai laptop dan CDM itu, Pak. Iya. Gitu. Gitu, Pak Sekari. Iya. Luar biasa, Pak. Kalau bisa sarankan cara ke dokumen manajemen sekolah juga perlu dipertimbangkan, Pak. Oh, enggak. Sudah cukup, Pak? Cukup, Pak Sekari. Oke. Oh, banyak ini yang Pak Luther Pamasan. Silakan, Pak. Pak Luther. Sudah saya buka, Pak. Pak. Iya, silakan, Bapak. Nah, Pak Luther sudah saya buka, Pak. Nah, halo. Silakan, Bapak. Nah, ini kebetulan saya terpencil di daerah terpencil. Nah, cuma saya minat sekali bagaimana caranya menerapkan yang disampaikan hari ini. Cuma kami hanya mempunyai satu server yang tahun ini dapat server dari Pemda, kemudian ada juga yang peralatan rumah belajar. Oh ya, peralatan rumah belajar. Ya, kira-kira bisa digunakan untuk menerapkan MLS itu, Pak? Nah, ketepatan saya kemarin dihubungi sama bidang Provinsi Papua. Saya akan posting tentang pemanfaatan server pasca UNBK. Nah, kemungkinan nanti akan ada webinar di Papua itu tentang bagaimana memanfaatkan server pasca UNBK itu, Pak. Ya. Untuk kebutuhan learning management system. Misalnya, kalau infrastruktur di sekolah itu pertama PLN-nya tidak nyala mati, itu rekomendasi bisa digunakan untuk server. Ya. Kalau PLN-nya sudah tidak stabil, ya itu tidak. Syarat pertama di PLN-nya. Yang kedua, syarat kedua, server yang di sekolah itu bisa di-online-kan, itu bandwidth minimal dedicate, Pak. Alias stabil di sekolah itu. Ya. Supaya kalau dihasilkan luar, untuk diambil datanya, mereka bisa melayani. Oh ya, kebetulan baru pas saya konfirmasi dulu, kita memasang peralatan bantu sehingga jaringan di lab kita itu memang bagus sekali. Karena kita ada itu bisa dimanfaatkan, Pak. Ya. Kalau bagus bisa dimanfaatkan. Cuma ini saya masih bingung sekali karena saya baru pertama dengar ini. Terus kalau ini digunakan ini model berbayar atau gratis nanti? Aplikasinya gratis, Pak. Aplikasi LMS modul itu free, open source. Oh iya, terima kasih. Free. Nah, lmsmodel.org itu free. Bisa di-download, bisa di... Cuma ini perlu bantuan untuk membangun lah, karena kita ini betul-betul nol. Ya, makanya tahapannya, waduh ini kalau mulai dari awal gimana ini? Tahapannya gitu.
Ya, jadi mohon bantuan nanti Pak untuk kalau misalnya ini karena selama ini di masa pandemi ini kami juga memang betul-betul melakukan PBN, PJJ, tetapi ya itu tadi manual karena ada sebagian yang menggunakan WA, ada yang langsung daftar. Jumlah muridnya berapa? Ya, Jumlah muridnya berapa? apa Pak? Jumlah muridnya Bapak berapa? Jumlah siswa? Oh, 200 lebih. Wah, bisa pakai ini, Pak. 22. Bisa pakai jenimio.com, Pak. Free. Oh, ya, ya. Jadi Bapak bisa menggunakan jenimio.com. Oh, ya, ya. Ini pakai gratis, Pak. Genomio.com. Nggak pakai server sekolah ini, Pak. Oh, ya, ya, ya. Ini free, pakai model ini, Pak. Tapi cara pakainya sama dengan ini? Sama, Pak. Nanti. Nah, makanya sebenarnya ada diklat untuk guru, workshop untuk guru, ada diklat kepala sekolah. Yang ingin saya sampaikan kepala sekolah, maka ini Mas, guru misal gitu. Tolong ini buat untuk sekolahan. Sekolahan buat satu saja, Pak. Untuk semua guru, gitu. Oh, ya, ya. Jadi buatnya satu. Untuk satu sekolahan. Gitu, Pak. Oh, ya, ya, ya. Jadi buatnya satu saja, Bapak. Iya, ya, ya. Tapi semua guru masuk. Ini free ini, Bapak Ibu. Nah, ini free. Oh, ya, tapi tetap nanti mohon bantuan. Mohon bantuan kalau gunakan ini. Yes, siap, Bapak. Siap. Oh, Yes. ya. Oke, ini free, Pak. Ini pakai nunggu server sekolah. Oh, ya, ya. Langsung bisa digunakan. Oh, ya, Pak, ya, ya. Oke. 250 siswa pakai ini aman, Pak. Oh, ya, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Siapa lagi, Pak? Oh, ini banyak yang bertanya ini, Bapak Ibu. Semakin sore banyak yang bertanya ini. Buminarsi. Ya, Maaf. ya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali pada hari ini saya ucapkan pertama terima kasih bahwa dari IGBC kita bisa berbagi ilmu dan saya bisa belajar Bapak dari ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ada 3 hal tadi. Saya tertarik Pak. Sekolah saya ini kebetulan baru merintis dari awal. Jadi model pembelajarannya pun tadi seperti pakai WA karena muridnya masih sedikit. Nah memang terpikir di kami bagaimana kalau sampai siswanya 100, 150, kemudian kirim tugas semua ini yang kami bingung dan itu belum bisa terpantau apakah guru itu benar-benar betul-betul mengajar kasih tugas atau tidak. Nah yang ingin kami tanyakan pertama bagaimana memantau keaktifan guru. Kemudian yang kedua saya tertarik Pak. Mungkin sekolah kita bisa MOU dengan IG Gresik mungkin. Kemudian ingin pesan yang nomor 3 itu Pak. Sekolah mungkin dibuatkan 1 begitu. Kami memang bingung Pak. Saya seperti tadi yang saya tanyakan ke Bapak. Kemudian yang ada Office 365. Kemudian ada Google Classroom. Ada Jitsi Meet. Ada Zoom dan macam-macam itu. Yang saya juga bingung, kemudian ditambah lagi hari ini ada LMS model. Nah, kami ingin punya 1 Pak yang sederhana, kemudian yang bisa diakses murid dan guru begitu. Terus kira-kira syaratnya apa untuk murid bisa akses ke model ini? Mungkin hanya berbekal HP saja dengan kuota, atau harus bagaimana begitu? Supaya guru dan siswa bisa begitu. Ya. Bu, terima kasih. Itu saja Pak. Tadi ya alhamdulillah banyak beberapa teman IG yang mungkin juga sudah tahu gitu ya. Pak, bantuin aku gitu. Ini contoh Bu yang saya bantu beberapa itu SD N1 TT.
Ini juga gitu, Bu. Minta, wis Pak Sukaris, pokoknya aku buatkan gitu. Iya Pak, saya juga maksudnya gitu, pokoknya dibuatkan wae Pak, sing sederhana, tinggal pakai, terus guru saya bisa akses, murid saya bisa Pak. Maklum di Papua itu pertama memang jaringan juga, kemudian SDM untuk IT ini juga masih terbatas, termasuk kepala sekolahnya juga ini baru belajar terus. Dan sekolah ini kebetulan baru merintis Pak, gedung pun kita masih pinjem begitu, belum punya gedung sendiri. Jadi supaya kita juga tidak ketinggalan dengan teman-teman yang sudah tiknya bagus begitu. Jadi, mungkin setelah dari diklat ini kelanjutannya kami mungkin bisa MOU dengan IGI Gresik. Nanti gabung dengan IGI Kerom. Sekalian mungkin guru-guru saya bisa ikut diklat begitu. Iya, Bu. Jadi iya. Beberapa memang sekolah SD utamanya SD Bu ya, mohon maaf ini itu ya gimana ya, meminta bantuan secara profesional Pak Sukari pokoknya jadi guru-guru tinggal menggunakan gitu, muridnya tinggal login begitu. Tapi tetap harus ada semacam ini Bu, pelatihan daring dengan Pak. Guru-gurunya seperti apa cara membuatnya secara virtual seperti itu. Emang kemarin itu Pak dari Kemenak itu ada yang namanya e-learning, namun kita kesulitan sekali saat upload materi itu Pak. Kemudian sinyal juga tidak didukung, kemudian agak sulit gitu. Kurang paham. Jadi kemarin baru saja belajar, kemudian saya ini dipindah tugaskan ini, di tempat baru ini sama sekali nggak ada akses apa-apa. Iya. Iya Bu. Jadi mungkin nanti setelah diklat ini kami bisa ada kelanjutan minta bimbingan sampai di sekolah kami walaupun di pelosok itu paling tidak bisa ikuti perkembangan zaman begitu. Ibu dari SMA ya? Saya tadinya di MAN Pak, di MAN Kerom, kemudian saya dipindah tugaskan di MTS Persiapan Negeri. Oke. Iya. Iya Bu, insya Allah Bu, nanti kita lanjut. Iya, amin. Terima kasih Pak. Oke. Bu Marjianti, monggo Bu, mungkin sudah 2 kali melambaikan tangan. Bu Marjianti, monggo Bu. Ya. Silakan Ibu. Ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo. Sudah saya on kan, Bu Marjianti? Assalamualaikum. Salam. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Mustaqim dan Pak Ari. Alhamdulillah saya Mardianti dari SMK Negeri 2 Bontang, Kalimantan Timur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya ke Pak Mustaqim dulu, Bapak. Pak Mustaqim, halo. Ya, siap. Ya. Begini, Bapak, dengan kondisi COVID seperti ini, memang di sekolah kami itu seperti yang sudah diceritakan beberapa kepala sekolah kami, Bu Endah dan sebagainya, bahwa kami dengan secara cepat itu belajar untuk bisa menyesuaikan diri, kemudian juga belajar mandiri untuk bisa melaksanakan daring ini Pak ya. Namun ternyata dari sekian guru, kebetulan saya itu ada sekitar 50 guru. Itu kan ada yang ya umurnya mungkin masih muda, di mana mereka masih cepat menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi ada juga yang apatis gitu loh Pak dengan perkembangan ini. Nah ini saya agak kebingungan dengan adanya gap antara guru yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini, dengan ada yang guru yang sangat sulit sekali Pak untuk dimotivasi. Padahal dengan kemarin itu sempat kami menjadi membuat seperti kelompok untuk jadi tutor sebaya. Tetapi untuk
kelompok-kelompok guru yang yaitu yang dikatakan senior ini malahan saya menemukan kesulitan Pak. Nah itu bagaimana kira-kira cara yang pas untuk bisa memperkecil gap itu? Nanti mungkin ke Pak Mustaqim itu dulu Pak, nanti saya lanjut ke Pak Sukari. Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih Pak. Pak Sukari langsung saya jawab ya. Ini persoalan ini sebetulnya tidak hanya terjadi di sekolah ibu ya. Jadi saya sebagai pengawas sekolah itu juga mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu ya. Jadi keluhan-keluhan yang sama terjadi pada sekolah ibu itu juga terjadi di sekolah lain. Tidak tahu sekolah ibu itu sekolah pelosok apa sekolah kota ya. Dan keluhan itu tidak hanya ada pada sekolah pelosok tapi juga sekolah kota ya. Tapi yang jelas di dalam sebuah proses manajemen sekolah ya. Jadi ibu sebagai kepala sekolah tentunya sudah membuat satu planning, membuat satu perencanaan. Nah, ketika perencanaan sudah dibuat dengan matang, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana ibu mampu memberikan sosialisasi. Jadi melakukan sosialisasi kepada guru atau siapapun yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu. Bahkan tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada orang tua wali murid ya. Karena apa? Karena dalam proses pembelajaran era COVID-19 ini ternyata banyak juga guru yang memberikan tugas kepada siswa itu tanpa memperdulikan bagaimana situasi dan kondisi siswa di rumah. Karena apa? Karena guru yang memberikan tugas dengan tidak terkendali itu juga tentunya akan merepotkan bagi orang tua. Karena orang tua di rumah selain dia harus bekerja untuk mencari nafkah, mereka juga disibukkan untuk menjadi guru di rumah. Jadi seperti ini. Nah, terkait dengan bagaimana kemampuan ibu dalam mensosialisasikan program, nah ini tentu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Jadi di sekolah ibu ada senior, ada junior, dan tidak selamanya yang senior itu lebih memahami IT ya dibandingkan dengan yang senior. Oleh karena itu dalam konteks ini tentunya ibu harus kembali melakukan satu refleksi dari perencanaan program yang sudah ibu buat, kemudian bagaimana pelaksanaan program dan bagaimana evaluasi dari program itu. Dan hasil evaluasi tentunya bisa ibu jadikan sebagai program tindak lanjut untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya, sehingga apa yang ibu harapkan sebagai kepala sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya ibu harus melakukan evaluasi. Jadi kendala-kendalanya apa. Nah kemudian setiap guru dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui belajar di rumah untuk anak-anak itu juga tentunya ada best practice, ada pengalaman terbaik. Jadi pengalaman terbaik dari guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian itu tentunya bisa dituliskan. Jadi kendala-kendalanya apa di dalam proses pembelajaran, kemudian melalui apa kendala-kendala itu bisa diatasi. Nah itu bisa ditulis sehingga apa yang menjadi keberhasilan dari guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian itu bisa ditularkan kepada guru-guru lain. Nah, ini saya kira yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Demikian Pak Sukari dan Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak, saya mau ke Pak Sukari. Silakan Bu. Iya. Jadi di kami seperti itu Pak. Jadi awalnya memang pada awal kita ini yang penting pembelajaran daring sehingga banyak sekali metode aplikasi yang kita pakai dan akhirnya ya itu tadi saya kerepotan untuk memonitoring. Jadi hanya sekedar kehadiran, kemudian koordinasi dengan wakil kurikulum dan akhirnya seperti ini. Namun Pak, kemarin sempat juga sih kami berkoordinasi untuk pelaksanaan ujian semester. Ujian semester karena kita diberi keleluasaan oleh kementerian, kemudian pula di satu sisi saya juga kan harus mengetahui sejauh mana itu pengaruh dari pembelajaran daring yang sama seperti yang disampaikan Bu Endah tadi bahwa
dari sekian siswa itu mungkin rata-rata 70% kehadiran mereka ya, dan juga tugas-tugas yang dikumpulkan. Nah, itu kami masih memakai Google Form, Pak. Yeah. Tapi alhamdulillah bisa lah. Tapi ya tadi kendalanya sudah saya sampaikan ke Pak Mustaqim tadi, bahwa ada beberapa guru yang memang akhirnya harus terus didorong, tidak bisa ini. Nah, terus gini Pak Sukari, sebenarnya kan LMS ini adalah sebuah prinsip supervisi ya Pak ya. Pengelolaan manajemen Bu. Ya, jadi apapun yang digunakan, baik Moodle atau mungkin Google Classroom, itu bisa diterapkan gitu ya. Tidak hanya di Moodle saja sebenarnya pada prinsipnya ya. untuk LMS. Betul. Oh iya. Seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa itu adalah menjadi pilihan sekolah mana yang paling mudah diterapkan. Kemudian yang mungkin karena banyak guru-guru kami juga masih perlu penyesuaian, yang mudah juga diterima atau dipelajari oleh Bapak Ibu guru. Sebab saat sekarang ini kan kita jarang bertemu muka Pak ya, karena tidak boleh banyak orang. Kemudian beberapa guru ada yang cukup belajar dari YouTube langsung bisa, ada yang bertanya, tetapi ada juga yang memang harus tatap muka. Sehingga seperti yang Pak Sukari sampaikan, bahwa ini adalah awal dari persiapan kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun ajaran yang baru, karena untuk pembelajaran pun pasca COVID yang anggaplah menghadapi new normal ini masih berbasis stick, harus tetap digunakan ya Bapak ya. Iya. Baik Pak, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang penting prinsipnya saya agak mulai mempelajari apa yang disampaikan Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi memang salah satu tujuan diklat ini memang salah satunya adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang manajemen pembelajaran berbasis TK di masa COVID ini, ya kan? Yang pada prinsipnya kepala sekolah bisa mengelola, memanage pembelajaran melalui satu pintu. Jangan sampai banyak pintu gitu aja yang kita harapkan. Ya, dalam rangka untuk memudahkan tentunya. Ya. Dengan teknologi itu kan prinsipnya untuk memudahkan pengelolaannya. Terima kasih Pak. Oke, ini masih banyak ternyata yang bertanya ini. Pak Muradi 4 kali, habis ini Pak Nelson ya. Pak Muradi, monggo Pak. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jember dan salam untuk Pak Kasnan tadi yang kelihatan berbaring di rumah sakit, atau mudah-mudahan segera sembuh. Ya Pak Kasnar. Pak Kasnar. Nggih. Nggih. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi sudah terjawab semua oleh penanya-penanya sebelumnya. Tinggal integrasi antara LMS ini dengan program yang sekarang ada di sekolah. Misalnya dapur. Kalau dari sistem penilaian, apakah di manajemen ini juga bisa tergambarkan sehingga pekerjaan para guru tidak 2 kali, tapi langsung e-rapot juga bisa tercover. Terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih Pak Muradi. Kalau Bapak Muradi menyampaikan tentang integrasi, sebenarnya rancangannya itu ada di kementerian, Dapodik itu integrasi dengan rumah belajar sebenarnya Pak. Nah, cuman karena begitu masa pandemi COVID ini, kabar itu nggak muncul lagi, Pak. Jadi yang diharapkan kan Dapodik itu integrasi dengan PMP juga, e-rapot, kan gitu Pak ya? Iya. Harapannya pembelajarannya itu gandeng dengan belajar gitu loh Pak. Karena kan ada kelas maya tuh Pak. Iya. Nah, dengan integrasinya kalau di sekolah itu bisa diterapkan,
Maka nanti kepala sekolahnya siapa, gurunya berada di mana saja sudah kedetek gitu. Tapi kabar itu belum muncul hari ini, Pak. Gitu. Kabar lagi maksudnya. Oke. Itu kalau bicara dengan integrasi loh, Pak ya. Oke. Tapi dengan LMS model ini, mungkin Bapak itu bisa terbantu nilai yang sudah ada tinggal diekspor masuk ke Excel gitu aja. Iya. Aja sih. Cuma nggak bisa langsung otomatis ke rapor. Itu. Seperti itu Pak Muradi. Nggih, terima kasih itu saja Pak. Ya terakhir Pak Nelson ya. Pak Nelson terakhir Pak, sudah hampir jam 5.15 ini. Ya. Silakan Bapak. Ya Pak, Pak Nelson. Sudah kedengaran? Ya, bisa Pak. Terakhir. Sudah Pak? Ya, sudah. Silakan Pak. Sudah, oke. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Dan juga kepala-kepala sekolah semua, juga Bapak pengawas tadi, Pak Mustaqim. Saya dari Kampar, Riau. Ya. Di sekolah di luar kota, di desa ini Pak. Saya senang ikut diklat ini. Begitu saya, ini dari infonya dari Facebook ini, tengah malam. Langsung malam itu juga saya isi karena saya merasa butuh ini untuk sekolah kami. Jadi kami swasta, satu atap SD-nya ada 500 orang, SMP-nya ada 275 orang. Jadi saya kepala sekolah di SMP ada 9 kelas. 9 kelas. Sekolah kami ini wajib terima siswa siapapun. Sehingga Bapak bisa bayangkan bahwa latar belakang siswa kami itu ada dikurang 40% itu adalah kurang mampu. Kurang mampu. Dengan kemarin disarankan harus belajar jarak jauh, maka yang bisa kami lakukan kemarin itu lebih banyak menggunakan WA. Hanya WA, guru sesekali kami menggunakan Zoom untuk belajar matematika karena nggak bisa hanya dikirim, harus jelaskan. Tapi itu pun tidak semua siswa bisa terlibat karena kemampuan orang tua dan sarana siswa yang tidak punya. Jadi untuk seperti ujian US kemarin kelas 9, jadi guru kelasnya itu membuat grup. Jadi kelas 9 itu ada 9 grup, saya masuk di dalam 9 grup itu. Jadi ramelah WA itu setiap saat supaya saya bisa memonitor guru memberikan pembelajaran, respon semua siswa-siswa yang membutuhkan tanggapan pembelajaran. Jadi begitulah sulitnya. Jadi kalau soalnya sampai ada 5 halaman, dia foto lalu kirim, nah itu sangat repot sekali. Jadi saya sangat tertarik dengan sistem ini. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama mana yang bisa saya terapkan di sekolah saya dengan jumlah siswa satu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, sebagai pemula kami berada di desa, kemampuan ekonomi orang tua semua tidak merata. Kira-kira saya harus mulai dari mana? Apa langkah awal saya yang saya lakukan supaya ini bisa berangsur-angsur saya terapkan di sekolah? Itu pertanyaan Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Jadi memang banyak yang menanyakan apa tahapan awal untuk di sekolah bisa menerapkan learning management system. Yang pertama ya pasti akan saya jawab dukungan dari top manajemen kepala sekolah wajib menggunakan learning management system. Itu pertama. Yang kedua, tahapan berikutnya, coba mengumpulkan tim IT di sekolah, Pak. Oke. Untuk diskusi learning management apa yang cocok sesuai dengan masyarakat sekitar di situ. Oke, Pak. Gitu ya. Setelah diputuskan, baru kemudian, yaitu tadi ada bentuk sosialisasi, Pak. Guru-guru yang IT itu untuk bisa membuat semacam video tutorial, Pak, untuk memudahkan. Video tutorial. Ya, video tutorial untuk memudahkan apa yang ingin diharapkan oleh sekolah. Contoh misalnya saya membuat diklat kepala sekolah, itu sudah banyak yang import. Struktur programnya apa, ini mekanismenya bagaimana macam-macam. Tapi ya, ini kita harus siapkan visualisasinya supaya nanti kalau diketik Pak Kreteng
kalau dikejar. Iya. Maka butuh semacam visualisasi supaya bisa diterima oleh banyak orang gitu. Oke. Nah, setelah sosialisasi perlu ada ini Pak, semacam uji coba Pak. Uji coba. Misalnya diambil beberapa sampel kelas untuk diuji coba sistemnya ini. Ini gimana ini responnya? Feedbacknya bagaimana? Jangan-jangan tak mudah tambah sulit, bisa seperti gitu. Perlu ada feedback. Supaya nanti sekolah juga bisa mengevaluasi, oh ini perlu perbaikan, oh kayaknya kamu menggunakan ini sulit, dan seterusnya. Gitu Pak. Oke Pak. Oke Pak, kasih banyak Pak. Nanti mungkin saya komunikasi lagi melalui telepon dengan Bapak. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi atas waktunya. Karena ini sampai dengan jam 17.00 ini sudah lebih dari 15 menit. Tapi mulainya tadi juga jam 3:30 baru kita mulai. Nanti lebih teknis, Bapak Ibu ya, lebih teknis nanti tentang learning management system dan bagaimana proses diskusinya, ya kan? Nanti kita selenggarakan tanggal 4 Juni jam 12.30. Jam 12.30 nanti kita mulai lagi. Ini ada beberapa teman kita yang belum berkesempatan untuk bertanya. Mohon maaf, nanti kita berikan lain waktu di tanggal 4 Juni 2020. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang saya banggakan. Semoga informasi atau mungkin materi-materi yang kita sampaikan nanti ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada diklat ini. Dan kami atas nama Diklat Gresik mohon maaf apabila dalam kegiatan diklat Dikon yang pertama ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Pak Mustaqim. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustaqim. Ya, sama-sama. Mari tadi kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat Pak Anak Kasnar. Ya. Semoga cepat sehat. Amin Pak. Ya. Luar biasa Pak Kasnar ini. Ya, luar biasa.